Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Aju Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 9 Agustus 2023. Sajian utama hari ini antara lain, tawuran geng remaja telan korban jiwa. Kondisi guru di Ketapel orang tua siswa membaik. Dan jangan lewatkan Pemkap Oku bagikan ribuan bendera merah putih. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Berita pertama hari ini pemirsa, tawuran antar kelompok remaja di Palembang menelan korban jiwa. Korban berusia 18 tahun terlibat duel dengan pelaku yang masih berstatus pelajar. Mirisnya, duel tersebut justru disiarkan secara langsung di sosial media. Dari rekaman video yang viral di sosial media terlihat pelaku dan korban saling serang dengan senjata tajam. Disiarkan secara langsung di sosial media. Tawuran antar geng remaja ini terjadi di Jalan Irigasi, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, Senin pukul 2 dini hari. Pelaku mengenakan jaket hitam membawa celurit, berusaha menyerang korban. Korban mengenakan helm merah dan sweater putih, menantang membalas serangan menggunakan celurit. Dalam duel, korban sempat terjatuh berusaha bangkit dan mengejar pelaku. Namun korban tiba-tiba tersungkur. Berbekal video viral, Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan mengamankan pelaku RZ 16 tahun, pelajar kelas 2 SMK. Pelaku mengaku gengnya bernama Pulga Area mendapat pesan dari geng Tim Kacau. Pesan menggunakan istilah sedang gabut atau sedang bosan, atau istilah paket siap dengan COD. Pesan tersebut dibalas dengan kalimat gladiator yang artinya siap untuk tawuran. Korban FF 18 tahun warga Pelaju Darat Palembang tewas dengan luka sabetan senjata tajam di bagian dada. Kita mendapatkan informasi salah satu pelaku, kemudian kita berhasil mengamankan salah satu diduga pelaku. Sementara pelaku masih dimintai keterangan untuk pendalaman. Selain mencari barang bukti senjata tajam yang digunakan, polisi mengamankan barang bukti jaket yang digunakan pelaku saat kejadian. Pelaku masih dilakukan pemeriksaan untuk mendalami motif sesungguhnya ataupun keterlibatan pelaku remaja lainnya. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Sementara itu warga Kabupaten Ogan Ilir digegerkan adanya pria gantung diri di perkebunan tidak jauh dari pemukiman warga. Korban sempat meninggalkan surat wasiat kepada anak dan istrinya. Warga desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dihebohkan dengan penemuan sesosok pria tewas tergantung di sebuah perkebunan tidak jauh dari pemukiman warga. Korban diketahui bernama Kennedy, 48 tahun, warga desa setempat. Korban pertama kali ditemukan warga pada Selasa pukul 5.40 waktu Indonesia Barat. Warga kemudian melaporkan ke pemerintah desa setempat dan pihak kepolisian. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka karena keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Sebelum mengakhiri hidupnya, korban sempat meninggalkan surat wasiat kepada anak istrinya. Namun isi surat wasiat tersebut tidak bisa diungkapkan pihak keluarga. Korban sehari-harinya bekerja sebagai petani dan sopir yang dikenal baik dan berjiwa sosial tinggi. Korban Pak Kennedy yang ditemukan secari kertas yang isinya surat wasiat yang ditujukan untuk anak dan istrinya. Jadi setelah diambil keterangan di kesimpulan bahwa beliau murni untuk gantung diri. Jasad korban langsung diurus dan dikebumikan keluarga. Polisi telah memasang garis polisi di TKP untuk proses penyelidikan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi Ainus melaporkan. Pemirsa, Zuharban, 58 tahun, guru SMA negeri di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang mengalami kebutaan pada mata sebelah kanan akibat diketapel orang tua murid, kondisinya mulai membaik. Dirjen Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Putra Asga Elefri menjenguk korban di Rumah Sakit AR Bunda, Kota Lubuk Linggau. Zuharman divonis mengalami kebutaan setelah mata kanannya diketapel wali murid. Kondisinya saat ini terus berangsur membaik.
Zuharman dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau didampingi anak dan istrinya. Kasus yang dialami Zuharman juga mendapat perhatian dari Dirjen Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Putra Asga Elefri yang datang menjenguk ke Rumah Sakit AR Bunda. Kedatangannya untuk memberikan dukungan baik moral maupun material kepada Zuharman. Korban sudah bisa mulai tersenyum dan ikhlas, namun proses hukum tetap berjalan. Menyikapi kekerasan terhadap guru, Putra Asga Elefri menyatakan pihaknya dalam waktu dekat akan mengeluarkan regulasi untuk mencegah kekerasan di sekolah. Ini kita sudah persiapkan, besok kita kementerian akan meluncurkan episode Merdeka Belajar ke-25 yang intinya itu regulasi untuk mencegah atau regulasi anti kekerasan di sekolah. Kasus yang menimpa Zuharman ini mendapat perhatian masyarakat luas. Korban diketapel orang tua murid yang tak terima anaknya diperingatkan guru saat kepergok tengah merokok di lingkungan sekolah. Dari Lubuk Linggau, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Sementara itu ratusan ex-buruh PTPN 7 Unit Beringin, Sungai Lengi dan PTPN 7 Unit Bentayan Banyuasin menggeruduk kantor pembantu PTPN 7 Palembang. Mediasi yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Sumsel menyepakati penyelesaian perkara diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industri Pengadilan Negeri Palembang. Mengendarai mobil komando dan kendaraan bermotor, ratusan ex-buruh PTPN 7 Unit Beringin, Unit Sungai Lengi dan Unit Bentayan Banyuasin menggeruduk kantor pembantu PTPN 7 Palembang Jalan Kolonel Haji Berlian, kilometer 7 Palembang, Senin siang. Mereka menyampaikan orasi dan tuntutan yang belum dipenuhi pihak perusahaan plat merah tersebut, padahal tuntutan mereka telah berkekuatan hukum tetap. Difasilitasi Disnaker Trans Sumsel, akhirnya kedua belah pihak menyepakati penyelesaian perkara diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industri dan Pengadilan Negeri Palembang. Disnaker Trans Sumsel mengungkapkan akan mengawal persoalan ketenagakerjaan yang dialami ex-buruh PTPN 7 dan perusahaan plat merah tersebut dapat terselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan masalah-masalah baru. Dan kami sifatnya monitor sesuai dengan tupoksi kami selaku pembantu gubernur, ya pada prinsipnya kami akan memfasilitasi sebaik-baiknya persoalan ini terselesaikan dengan baik. Jadi tadi sudah ada kesepakatan dengan pihak perwakilan bahwa akan dilakukan pertemuan di Pengadilan Hubungan Industrial atas inisiatif para pihak. Perwakilan kantor PTPN 7 Palembang menyatakan siap melangsungkan penyelesaian perkara tersebut dengan ex-buruh PTPN 7 di Pengadilan Hubungan Industri Pengadilan Negeri Palembang. PTPN 7 tetap berprinsip bahwasanya kita tetap taat dengan hukum, taat dengan putusan hukum, dan semuanya akan kita serahkan kepada lawyer kita yang memang sudah kita serahkan semuanya ke lawyer. Dari Palembang, Muhammad Riza Valhevi, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Muara Enim mulai melakukan perubahan jalur uji SIM kendaraan roda 2. Pemberlakuan ujian SIM C baru ini untuk mempermudah pembuatan SIM dan tidak lagi menggunakan ujian angka 8. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri resmi mengubah skema ujian praktik SIM C pada 2023. Perubahan tersebut berupa jalur angka 8 dan zigzag yang diganti menjadi lintasan berbentuk huruf S. Ujian praktik SIM C terbaru ini diberlakukan mulai Senin 8 Agustus 2023. Dalam ujian praktik SIM C terbaru, lintasan berbentuk S yang diujikan kepada pemohon terdiri dari 5 bagian. Salah satu bagian yang dilewati pemohon adalah jalur lurus dengan panjang lintasan 16 meter. Kasat Lantas Polres Muara Enim AKP Suwandi menyatakan telah melakukan persiapan seperti yang diinstruksikan. Perubahan trek ujian SIM C sudah mulai dilakukan dengan mengecat dan merubah lahan yang sudah ada. Perubahan ini sendiri disesuaikan dengan kondisi lapangan. Lebar jalur sekitar 1,2 meter dengan panjang lintasan sekitar 16 meter. Tujuannya karena kemarin itu kan ada permasalahan yang dianggap masyarakat terlalu sulit. Namun dengan kebijakan ini untuk pimpinan Polri mengadakan perubahan untuk supaya masyarakat bisa melaksanakan ujian SIM dan tidak terlalu sulit.
Pihak kepolisian berharap dengan dipermudahnya ujian SIM C yang diubah seperti sekarang ini, masyarakat makin sadar kepemilikan SIM semakin mudah dan menjadi kewajiban bagi pemilik kendaraan bermotor. Untuk biaya pembuatan sendiri tidak mengalami perubahan. Untuk kendaraan roda 2 hanya dikenakan Rp75.000. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Pemkab Oku bagikan ribuan bendera merah putih. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Kepolisian Resort Muara Enim menangkap para pelaku pungutan liar mengatasnamakan LSM di Desa Pandandulang, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim. Para pelaku mengancam akan melukai sopir jika tidak diberi uang. Video berdurasi 15 detik aksi pemalakan menggunakan senjata tajam kepada sopir truk angkutan batu bara yang melintas ini sempat viral di media sosial. Para pelaku pemalakan mendirikan pos kontrol batu bara. Mereka kemudian melakukan pungutan liar tiap kendaraan bermuatan batu bara yang melintas dengan meminta sejumlah uang kepada para sopir. Aksi yang dilakukan komplotan ini mengatasnamakan LSM Pusaka Gumai. Para pelaku pemalakan beraksi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Pandandulang, Kecamatan Panang Enim, Muara Enim. Mereka menghentikan kendaraan bermuatan batu bara dan meminta uang dengan dalih untuk kontribusi lingkungan. Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriyadi menyatakan para pelaku menyetop kendaraan dan meminta sejumlah uang mulai dari Rp2.000 hingga Rp20.000. Karena kita banyaknya laporan masuk ke laporan bantuan polisi sehingga kita melakukan penegakan hukum ya, dan memang kita dapati mereka ini membuat menyalahgunakan posko LSM mereka untuk disalahgunakan untuk modus pungli seperti itu. Para pelaku pemalakan sopir truk batubara yang ditangkap ini masih diperiksa di Mapolres Muara Enim. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan.
Diduga dibakar api cemburu, seorang janda muda di Kabupaten Oki dibacok mantan suaminya. Korban dibacok saat sedang bersama pria lain. Hengki, warga Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Oki ini nekat membacok mantan istrinya saat sedang berduaan dengan pria lain. Akibatnya, korban berusia 27 tahun dan teman prianya mengalami luka bacok dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Pelaku nekat membacok kedua korban diduga disulut api cemburu dan masih menyimpan rasa cinta kepada mantan istrinya yang sudah 1 tahun bercerai. Windy, mantan istri pelaku, mengalami luka robek di bagian kanan, sementara kekasihnya mengalami luka sayatan di bagian kening. Usai membacok kedua korban, pelaku kemudian melarikan diri. Kapolsek Sirah Pulau Padang AKP Sadikin menyatakan dugaan sementara pelaku nekat membacok mantan istrinya karena cemburu saat melihat mantan istrinya bersama pria lain. Korban bersama pacarnya, yang mana korban tersebut yang nama PJ adalah mantan istri dari tersangka. Tersangka merasa cemburu sehingga menghadang korban yang sedang melintas di jalan di TKP di desa Terusan Menang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3.000 lebih bendera merah putih dibagikan pemerintah Kabupaten Oku menjelang peringatan HUT Republik Indonesia ke-78 tahun. Bendera tersebut dibagikan kepada masyarakat dipusatkan di Taman Kota Batu Raja. Dipusatkan di Taman Kota Batu Raja, sebanyak 3.000 lebih bendera merah putih dibagikan pemerintah Ogan Komering Ulu menjelang HUT kemerdekaan RI ke-78 tahun. Pembagian sang merah putih ini dilakukan melalui Dinas Kesbang Pol Oku. Ribuan bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat dan seluruh kecamatan. Bendera merah putih ini dibagikan untuk menyemarakan perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dan mendukung pemasangan bendera merah putih di setiap rumah warga. Jadi pembagian bendera merah putih secara simbolis kepada masyarakat. Jadi ini sudah berlangsung sudah tahun kedua kalau tidak salah. Pembagian bendera merah putih juga merupakan gerakan nasional. Diharapkan bisa membangkitkan jiwa nasionalis yang digalakkan pejabat Bupati Oku Teddy Melwansyah. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.